Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, kita dibebaskan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi di masa pandemi ini. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan memberikan salam hormat kepada Bapak Pembina MGMP Kabupaten Malang. Salam hormat juga kepada Ibu Ketua MGMP, Ibu Hidayah Susatri. Kemudian Bapak Pemateri, hari ini pematerinya adalah Bapak Arifin. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu pengurus dan anggota MGMP Matematika se-Kabupaten Malang. Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menimba ilmu bersama, sharing bersama, bersama pakar-pakarnya ya. Di sini ada Pak Arifin, ada Bu Hidayah, masih banyak lagi. Kemudian kebetulan di sini ada anggota baru ya, Bapak Awal yang tadi malam sudah WA dengan saya. Selamat datang, selamat bergabung. Monggo saling sharing yang karena masih muda beliaunya. Dari SMP Pakis. Materi pada hari ini adalah Desmas dan GeoGebra ya Pak Arifin ya. Desmas Bu. Apa? Desmas. Oh Desmas. Salah baca, maaf. Ya, Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita bacakan Ummul Quran dulu agar apa nanti yang akan kita pelajari dan yang disampaikan oleh Pak Arifin menyerap dan bisa dipraktekkan oleh kita semua pada pembelajaran di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sepertinya dari Ibu Ketua tidak. Bu Ketua akan memberikan sepatah dua kata, Bu Hidayah. Pengumuman aja, Bu. Oh, nggih, monggo kami persilahkan untuk Bu Hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu hadir di kegiatan hari ini. Mengingatkan saja, nanti untuk sertifikat akan saya bagikan di akhir acara dan saya beri kesempatan seperti sebelumnya, yakni Bapak Ibu silakan mengisi sampai maksimal jam 15. Itu saja mungkin pengumuman dari saya. Nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab kalau ada yang bertanya. Monggo. Oke, terima kasih Bu Hidayah. Untuk materi selanjutnya langsung saja, biar tidak terlalu membuang waktu, Bapak Arifin monggo kami persilahkan dan kami siap menerima ilmunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Husnul. Mohon izin share Bapak Ibu nggih. Monggo. Apakah share screen saya sudah masuk Bapak Ibu? Suwe ya? Iya, pakai suwe. Oh, enggak, materinya bisa di-download juga di Suara ini dari Pak Arifin kah? Bukan ya? Bukan, Bu. Sudah nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu,
marilah kita bersama-sama belajar tentang integrasi ICT dalam pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita mencoba belajar Desmos dan GeoGebra. Oke. Jadi kegiatan ini sebenarnya merupakan pengimbasan yang saya mengikuti kegiatan regular course pada Integrating ICT in Mathematics Education for Junior High School yang diadakan oleh Siamoy Kitab, Bapak Ibu. Kemarin ada yang tanya bagaimana seandainya ingin mengikuti kegiatan Siamoy Kitab, maka web berikut nanti silakan diakses Bapak Ibu. Di sana nanti banyak kegiatan yang dilakukan oleh Siamoy Kitab. Oke, langsung saja. Tentang ICT dalam pembelajaran matematika. Oke, Bapak Ibu, langsung saya coba ke fokus ke tentang ICT-nya. Keterampilan apa sebenarnya yang untuk pekerjaan di masa depan. Jadi semuanya nanti sangat bergantung kepada penggunaan IT, sehingga kita sebagai guru diharapkan untuk mempunyai bekal dalam membimbing anak-anak menggunakan ICT, sehingga anak-anak kedepannya sudah terbiasa dengan kemampuan dalam menggunakan IT. Nah, ini mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kompetensi matematika itu ada 7 menurut ya NIS 99, bahwa matematika thinking dan reasoning, jadi penalaran. Kemudian yang kedua tentang argumentasi, yang ketiga adalah matematika untuk komunikasi, yang keempat untuk modeling, yang kelima problem posing dan solving, yang keenam representasi, yang ketujuh tentang simbol, yang kedelapan tentang alat tool dan teknologi. Nah, tujuan dari pembelajaran matematika itu secara umum ada 1 penalaran, 2 problem solving, yang ketiga critical thinking atau berpikir kritis, yang keempat creative thinking atau berpikir kreatif, yang kelima adalah komunikasi, yang keenam adalah koneksi atau mengkoneksikan, menghubungkan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Jadi kemampuan yang harus dikembangkan adalah kemampuan berpikir logika, kemudian berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Ini yang harus kita menjadi fokus dalam pembelajaran. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk model ICT dalam pembelajaran matematika sangat banyak. Yang pertama tentang e-learning, mobile learning, online learning, virtual reality learning, augmented reality learning, blended learning, dan hybrid learning. Ini adalah model-model pembelajaran ICT untuk pembelajaran. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah media ICT untuk pembelajaran atau untuk pengajaran. Jadi bisa menggunakan website, menggunakan barcode, QR code, internet access, teleconference, software animation, multimedia,
software math, programming, software representation, interaction model, and teaching. Nah, ini adalah media untuk ICT dalam pembelajaran. Nah, tipe-tipe interaksi dalam ICT untuk pembelajaran, yang pertama adalah untuk keterampilan, ya, drill dan praktek, kemudian ada tutorial, ada simulasi, ada interaktif, ada game, ada presentasi, demonstrasi, ada komunikasi, dan informasi. Ini adalah pengantar tentang untuk ICT, Bapak Ibu. Langsung saya lanjut ke yang kita bahas pada kali ini, yaitu tentang Desmos dan GeoGebra. Jadi langsung yang pertama kita bahas dulu tentang Desmos. Jadi apa itu Desmos? Jadi Bapak Ibu untuk bisa mengakses Desmos cukup mudah, yaitu dengan mengetik di browser desmos.com, sehingga nanti di situ Bapak Ibu bisa mempelajari tentang Desmos. Oke, saya praktekkan. Jadi kita ketik aja desmos.com. Oke. Nah, di sini ada fasilitas pembelajaran untuk matematika. Banyak sekali alatnya. Yang pertama untuk grafik. Ya, ini saya contohkan untuk grafik ini. Ini kita belum bergabung di Desmos, belum login, kita sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Desmos. Contohnya ini tadi saya coba membuat tentang ini yang sederhana. Misalkan saya ingin membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini untuk kuadrat ada tombolnya, tinggal diklik plus BX misalkan. Maka di sini kita bisa memunculkan slider, Bapak Ibu, mungkin di kelas 9 yang ingin mempelajari fungsi kuadrat untuk memudahkan anak-anak. Apa pengaruh nilai A, B, C itu terhadap grafik fungsi kuadrat misalkan. Ini kita belum bergabung ke Desmosnya, kita sudah bisa memanfaatkan. Contohnya A-nya kita geser. Kalau negatif, maka ternyata grafiknya ini menghadap ke bawah. Kalau kita mulai positif, maka grafiknya mulai menghadap ke atas. Ini adalah pengaruh nilai A, B, C. A-nya saja, A-nya. Kemudian yang B juga begitu bisa, jadi ternyata pengaruh B-nya bisa bergeser seperti ini. Untuk C, kalau negatif ya ke bawah, kalau positif nah, ke atas. Ini karena A-nya negatif, kalau A-nya positif tinggal digeser. Ini adalah sekilas fasilitas yang ada di Desmos. Kemudian untuk bisa bergabung ke Desmos, caranya, jadi ini karena saya sudah bergabung, maka saya praktekkan untuk bergabung di Desmos. Caranya saya sign in. Maka di tombol atas ini ada pilihan sign up. Silahkan Bapak Ibu bergabung dengan email, silahkan diisi emailnya. Misalkan saya mau bergabung dengan email yang belum pernah saya gunakan gabung di Desmos, misalkan dengan akun belajar ID yang sudah saya punya, saya gunakan untuk gabung di Desmos misalkan. Misalkan saya gabung dengan akun belajar ID.
Oke, nama atau nickname, nama panggilan, misalkan saya kasih nama ini, misalkan nama saya pakai nama Arifin Finazian Ainia, misalkan ini passwordnya, misalkan passwordnya kita isi. Create account. Maka saya sudah punya akun Desmos, Bapak Ibu. Bedanya apa kalau kita punya akun dan tidak? Kalau kita punya akun saat kita membuat grafik, misalkan ini kita kasih nama judulnya fungsi kuadrat. Maka dia otomatis tersimpan karena kita sudah punya akun, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu membuat lagi. Tetapi kalau kita belum punya akun, saat kita menggunakan fasilitas yang ada di Desmos, misalkan fasilitas tadi yang ada di Desmos tadi, maka tidak akan tersimpan. Jadi otomatis langsung hilang. Misalnya kita menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ini juga ada fasilitas untuk geometri, untuk semuanya yang ada di fasilitasnya. Misalkan membuat lingkaran, tinggal klik, selesai, dan seterusnya. Mungkin untuk sementara sampai di situ dulu Bu Hidayah tentang Desmos, sampai ke daftar di akunnya Desmos. Mau kalau ada pertanyaan disilakan Bu Hidayah. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Arifin, Nggih. diberi kesempatan saja langsung praktek 10 menit mungkin untuk saya tadi ya. Ya, untuk sign in, sign up, monggo 10 menit silahkan mencoba menggunakan fasilitas yang ada di Desmos. Misalkan Bapak Ibu hanya ingin menggunakan fasilitasnya saja enggak apa-apa. Mau langsung bisa. Jadi misalkan untuk ke anak-anak untuk mengajar ya, sangat membantu sekali. Jadi anak-anak nggak perlu membuat pakai kertas, jadi cukup anak ngetik grafiknya ke fungsi kuadrat, anak-anak tinggal diminta akses ke desmos.com menggunakan fasilitas yang ada di situ, karena anak-anak sudah terbiasa dengan internet, mungkin itu. Oke, Bu Hidayah 10 menit kita beri waktu untuk mencoba dulu. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo, ya, sambil praktek. Biar langsung bisa. Pak Arifin sambil di itu tadi pakai akun belajar.id ya Pak ya? Ya, tidak pakai akun belajar juga bisa Bu. Ini akun hanya biasa praktek saja. Bisa pakai Gmail biasa, enggak apa-apa. Oh, kalau boleh tanya caranya supaya bisa punya akun belajar itu dari mana ya Pak? Oh, nggih, terima kasih. Ibu menghubungi operator sekolah, Bu. Oh, operator sekolah masing-masing. Nggih. Operator sekolah masing-masing nanti minta akun belajar ID gitu. Sudah ada tutorialnya, nanti setiap operator sekolah insya Allah sudah bisa. Dengan syarat sudah terdaftar di Dapodik. Nggih, terdaftar di Dapodik. Gurunya yang bersangkutan maksudnya. Iya. Jadi kalau gurunya sudah terdaftar di Dapodik, otomatis punya akun belajar ID. Misalkan sudah pernah ngajar di luar Kabupaten Malang, mutasi gitu, maka bisa jadi akun belajar ID-nya ada di sekolah yang lama, sehingga bisa minta ke sekolah yang lama. Oh, okay. Terima kasih infonya. Karena kemarin ada guru kami yang pindah-pindah gitu, ternyata ada di sekolah yang lama, Bapak Ibu, tetap mendapatkan akun belajarnya.
Pak Arifin bisa sambil dipandu lagi biar Bapak Ibu ngerti caranya. Oke, siap, nggih. Oke, tadi yang misalkan tadi dari awal nggih. Jadi Bapak Ibu klik browser aja. Jadi klik browser, diketik biasa, ketik desmos.com. Ketik desmos.com, huruf kecil semua boleh. desmos.com. Sudah di enter saja. Nanti akan muncul. Kalau sudah pernah, berarti ya nanti akan muncul loginnya. Tapi kalau belum pernah, nanti bisa ke sign up. Kemudian bahasa bisa dipilih, Bapak Ibu. Di sini ada pilihan bahasa. Misalkan nggak senang bahasa Inggris, senang bahasa Indonesia, tinggal diklik aja. Oh, maka sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya, ini kalkulator grafik, kalkulator ilmiah. Ini tentang Desmos. Misalkan Desmos itu apa? Di webnya itu lengkap. Nah, ini contoh sudah bahasa Indonesia, jadi nggak perlu bahasa Inggris. Sangat membantu. Tapi kemarin kami waktu acara Siameo kebetulan memang mensyaratkan untuk ada tes bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nanti kalau ingin tertarik ikut programnya Siameo, monggo dicoba saja. Webnya ada tadi di link materi. Materinya sudah saya tempelkan di channel meeting hari ini, Bapak Ibu. Sudah saya share di grup WA. Oh, nggih. Terima kasih, Bu Hidayah. Materi yang saya dapatkan itu saya upload semua di situ. Tapi mohon maaf belum sempat saya mentranslate ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nanti kalau ada kendala bisa minta bantuan ke Google Translate. Mungkin kalau ada yang kesulitan. Ini tadi untuk mau bahasa Indonesia di pojok ini ada setting bahasa, Bapak Ibu. Kalau ingin bahasa Indonesia tinggal diklik bahasa Indonesia. Tambahkan tadi. Saya tadi daftar pakai akun Belajar ID. Bisa. Misalkan nama akunnya mau diganti, tinggal diklik aja edit. Di sini ada pilihan edit juga di sini. Jadi pengaturan akun mau diganti, misalkan namanya tidak nama misalkan matematika, misalkan bisa 2021. Pak Arifin, Oke, Bu. apa bedanya ini dengan Applet? Ini sebenarnya nanti ini akan berlanjut kepada membuat kelas seperti di GeoGebra, Bu Hidayah. Jadi hampir sangat mirip gitu. Saya lihat tadi fasilitas yang ada itu juga sangat mirip dengan di GeoGebra nanti. Jadi nanti ada kelasnya juga. Ada kelas untuk guru, ada yang bisa dibagikan ke siswa. Ini tadi kita kan masih belajar awalnya. Ya. Oke. Jadi nanti coba saya tunjukkan, misalkan yang ini sambil Bapak Ibu monggo mencoba ikut Siameo kita ya. Biasanya maksimal 50 tahun. Terus ada syarat kemampuan bahasa Inggris, tapi bisa diusahakan itu. Monggo belum banyak yang ikut ini di MGMP Matematika Kabupaten Malang, belum banyak yang pernah ikut ini. Monggo yang masih muda-muda itu nggak harus dari guru PNS, nggak harus dari guru sekolah negeri. Semua bisa mencoba, Bapak Ibu. ini Bu Hidayah tadi yang ditanyakan Bu Hidayah tadi, nanti di sini ada classroom activity-nya Bu Hidayah. Jadi berarti nanti integrasi ke Google Classroom juga. Tapi kelasnya Desmos miliknya Desmos sendiri. Kelasnya. Jadi kelas activities-nya miliknya Desmos. Bisa ke Google Classroom ya? Bisa, ini bisa nanti ke Google Classroom bisa juga. Cuman dia Google aktivitasnya dia sudah
punya fasilitas sendiri untuk teachernya, Bu. Jadi khusus Iya, tadi untuk saya lihat ada. ya, ada geometri, ada matrik. Jadi semuanya fasilitas bisa di sini. Ini misalkan saya coba classroom activity, saya buka misalkan. Nah, maka ini contoh kelas aktivitas kelas yang sudah ada, yang bisa langsung digunakan. Ini contoh. Ini Dan nanti itu bedanya. anak-anak langsung browser ya Pak ya? Kalau misalnya kita kasihkan ke anak-anak langsung browser ya? Nggak pakai aplikasi kan? Enggak, langsung browser gitu. Jadi misalkan gambar grafik tadi anak-anak cukup nggak perlu daftar di Desmos, cukup dia Langsung ketik masuk kode desmos.com itu ya? saja. Nggih, cukup Kode. desmos.com saja. Kecuali nanti kalau dia harus menjadi siswa, dia harus login karena kan bisa terintegrasi dengan gurunya. Dia harus login kalau mengerjakan aktivitas di gurunya. Tapi kalau hanya untuk menggambar grafik dan lain-lain, itu tadi dia cukup tidak perlu daftar. Jadi cukup menggunakan fasilitas yang ada di sini tadi. Tadi ada ini yang matul ini fasilitasnya digunakan tanpa harus login dan daftar. Tapi kalau sudah ke resources, ini baru dia menggunakan. Mungkin itu budaya bedanya. Ya, monggo. Monggo yang lain Bapak Ibu. Nah, ini misalkan di Teacher Activity, karena saya kan tadi baru daftar, saya ini saya klik aja browser activity sebagai teacher, maka nanti akan muncul saya sebagai guru dan akan berbeda tampilannya nanti waktu link ini saya bagikan ke siswa misalkan. Jadi ini khusus untuk guru. Nah, ini contoh sebagai guru. Nah, karena saya tadi baru membuat, maka di koleksi saya, koleksi saya masih kosong, belum ada koleksi karena kan saya masih baru. Bagaimana cara misalkan saya nggak perlu membuat tapi langsung menggunakan yang sudah ada. Di sini sudah banyak fasilitas yang sudah dibuat, Bapak Ibu, tinggal dipilih saja yang mau materi apa. Di sini sudah lengkap materinya. Cuman masih bahasa Inggris, perlu kalau mau diubah ke bahasa Indonesia tinggal setting bahasa. Mungkin itu aja. Itu ada join Pak ya. Itu kode join itu kita buat sendiri atau sudah ada dari gurunya nanti? Kalau join gurunya, Bu. Oh, kode dari basis sewaktu-waktu bisa berubah ya Pak? Enggak, kayaknya tetap untuk kodenya. Kalau kayak di GC itu kan kita kalau mau ngundang anak-anak itu kodenya kan sudah disediakan. Iya, ini kalau sudah disediakan. Sama, sudah disediakan. Di mana, Pak? Oke, nanti sabar Bu ya. Biar teman-teman nyoba sama. buat daftar dulu. Nanti kita praktek sebagai siswa. Saya praktekkan, saya membuat kelas sebagai guru, kemudian Bapak Ibu nyoba sebagai siswa. Kalau sudah berhasil login. Oke, Bu Husnul, saya coba langsung praktekkan Bu Husnul untuk mendapatkan kodenya bagaimana tadi ya. Oke. Pak, sebentar, merubah ke bahasa Indonesia tadi di mana settingnya, Pak? Oke, siap. Diklik Desmos, Bu. Di kanan, nah ini diklik ya, diklik Desmos. Nah. Tampilan awal desmos.com Bu Husnul, jadi diklik aja desmos.com. Nah, ini di yang bundar ini Bu, language, ada tulisannya Language, language. Oke. Dipilih bahasa Indonesia, nggih. Nggih, makasih. Nah, ini aktivitas guru. Nah, ini tadi nama kelasnya tadi sudah saya ganti matematika. Ini mau saya ganti lagi misalkan untuk matematika kelas 9I misalkan, karena saya mengajar di kelas 9I. Boleh, namanya monggo Bapak Ibu sesuaikan saja. Disimpan. Jadi otomatis berubah namanya. Kalau ingin sebagai guru berarti nanti klik cari aktivitas. Yang ditanyakan Bu Husnul. Jadi klik aktivitas.
Nah, ini ada koleksi pilihan aktivitas yang sudah tersedia. Jadi misalkan ingin menggunakan yang sudah ada, ini tentang fungsi misalkan, tinggal dipilih saja yang mau dipakai. Di sini sudah banyak pilihannya tentang fungsi kuadrat misalkan ada. Nah, ini tentang ini misalkan tentang apa ini? Marble slide. Nah, ini contoh saya ambil satu saja misalkan. Bukan. Maka ini aktivitasnya ada sebanyak ini. Nanti bisa diedit. Nah, ini misalkan pratinjo itu nanti tampilannya di siswa seperti apa, kita bisa lihat. Nah, ini contoh luncurkan misalkan. Nah, ini contoh aktivitasnya. Tapi kita menyesuaikan. Ini yang akan muncul di siswa, kita bisa lihat dulu sebelum kita menugaskan ke siswa. Ini contoh. Oke, mungkin itu nanti tinggal kalau mau menugaskan, tinggal klik tugaskan. Jadi kalau mau menjadikan kelas, kita tinggal klik tugaskan. Nah, tambahkan kelas. Nah, ini berarti karena saya belum punya kelas, tinggal klik kelas. Ini contoh saja. Tambahkan kelas baru. Saya kasih nama kelas, misalkan kelas 9I 2020-2021. Maka saya sudah punya kelas. Nah, ini kode kelasnya ini yang akan dibagi ke siswa, Bu Kusnul. Oh, siap. Ya, ini kode kelasnya yang akan dibagi ke siswa. Ini kalau kita menggunakan apa namanya yang sudah ada di situ. Kita nanti bisa men-setting sendiri, membuat sendiri sesuai dengan kemampuan siswa kita. Gitu. Ini secara umumnya dulu karena waktunya sangat terbatas sehingga yang penting kita bisa membuat kelas, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Desmos. Untuk kelanjutannya nanti kita bisa diskusi di grup aja. Mungkin seperti itu. Ini salin nanti tinggal dibagikan. Misalkan ini saya bagikan di chat di meeting gitu ya, maka ini adalah sudah monggo yang mau bergabung misalkan hanya coba aja. Ini materinya saya tadi nggak detail cek sampai ini contoh kelas yang telah saya buat Bapak Ibu. Langsung diklik aja, maka Bapak Ibu otomatis akan tergabung di kelas yang telah saya buat tadi. Ini contoh sederhananya seperti itu. Tapi nanti akan lebih baik kalau waktu kita menyusun pembelajaran, kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita. Jadi soalnya nggak perlu banyak-banyak, mungkin cukup 2, 3. Yang penting anak-anak tadi ada berpikirnya, ada menuntut kreatifnya, komunikasinya, dan lain-lain tadi. Jadi bukan banyaknya soal, tapi kemampuannya. Pak Arifin. Halo, Oke, Pak Arifin. halo? Iya, Bu. Ini saya coba klik. Ternyata ada menu import dari Google Classroom. Berarti bisa connect Google Classroom, Pak? Iya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Mungkin itu Bu Hidayah untuk apa namanya? Desmos saya pikir saya cukupkan Bu Hidayah. Jadi intinya fasilitasnya seperti itu. Nanti untuk coba saya cek kelas tadi ada yang bergabung atau belum, tinggal ngecek aja. Bisa di mana? Untuk kode kelasnya Pak Arifin. Kode kelasnya bentar, nggih. Di share di mana? Di chat, Bu. Ini nih, kode kelasnya ini saya tampilkan di share screen kalau gitu. XHR4AE. Jadi Bapak Ibu cukup ketik sebagai siswa, itu ada kode, masukkan saja. Ini contoh saja. Cara masalah materinya di kelas saya tidak apa namanya
diabaikan saja. Yang penting prosesnya Ada seperti spasi itu. ya Pak ya? Dalam Bu? Pakai spasi itu. Iya. Misalkan enggak apa-apa Bu. Tapi kalau yang di chat ini bisa saya copy linknya, saya kirim di Bu Hidayah nggih, di Japri nanti bisa bagi di grup WA misalkan. Ini bisa pakai salin link ini. Saya ke Bu Hidayah. Ya dibagi Bu Hidayah di grup WA bisa juga. Nggak bisa masuk ya, Pak? Oke, sebentar. Minta lagi tanpa kayaknya. Tanpa spasi coba. Kode kelasnya minta terus. Tanpa spasi. Minta terus ya Pak? Minta terus sih Pak. Saya sudah coba yang spasi dan yang Kalau sudah coba pakai yang link Bu, coba sebentar saya. Ini linknya masih proses. Saya kirim ke Bu Hidayah. WA ya Pak? Kirimnya lewat? Oke, saya kirim ke WA aja Bu. Bentar ini masih muter ya, karena banyak. Kalau pakai link langsung minta gabung gitu. Klik link terus di situ kodenya sudah muncul sendiri terus gabung. Oke, ini saya ulang lagi Bu. saya kirim juga Bu di channel, sudah saya kirim linknya. Ini Bu Hidayah sudah saya kirim Bu. Ini di chat meeting juga sudah saya kirimkan di WA. Oke, sekarang saya cek apakah sudah ada yang gabung atau belum di Desmos yang tadi. Di kelas Apa tadi Pak? Kodenya Pak? kodenya bentar. Dikopikan di chat juga Pak, tak gak lalu. Sudah Bu. Di chat meeting Di WA sudah saya share. XHR, oh iya ini. Jadi Bapak Ibu masuk di student, ketikkan kode aja. Tidak bisa Pak Ripin menanyakan terus itu. Minta kode terus. Minta kode terus, oke. Ya. Ini maunya. Bentar, saya cekkan. Ini sudah ada 19 siswa yang gabung ini. Nah, ini sudah. Pakai link. Oh, enggak tahu ini yang sudah gabung. Nah, ini udah 19 orang mungkin. Ini Pak Khalil sudah masuk Pak Khalil. Berarti sekali gabung sudah ini. Pak Khalil sudah masuk ini. Tapi kok minta terus. Kok muncul lagi ya, betul. Itu saya juga ada juga. Nah, ini nih. Di sini yang sudah masuk. Nah, ini. Nah, ini Bu Rini, sudah masuk di kelas. Nah, sekarang saya lihat. Tapi saya minta kode terus, Pak. Oh gitu ya. Oke. Ya. Oke. Mungkin belum ada penugasan, Pak. Oke, betul. Nggih, mungkin Pak Khalil mungkin belum ada penugasan. Coba nanti saya cek lagi. Nggih. Saya coba cek lagi. Oke, siap. Tapi ini tadi saya cek yang sudah gabung, yang sudah masuk. Itu sudah terekam.
Oke, saya cek lagi Pak Khalil. Apakah penugasannya sudah sukses atau belum? Oke, saya cek lagi tadi. Ini DWA sudah masuk atau belum? Iya. Di Masih minta dimasukkan kode. Oh gitu nggih. Ini sudah masuk 29 siswa yang berhasil gabung sebentar. Apa belum saya mulai kelas sebentar, Pak? Ayo belajar bersama. Ayo. Arifin, Ya. Ayo. ini kok ini minta nih, gabung mulai. terus? belum. Ini kok minta gabung terus ya? Oh nggih. Bentar, saya. Tapi di sini terekam. Bu Ardi pun masuk nopo dereng? Bentar Bu, ya saya cek ya. Nggih. Bu Ardi sudah masuk ke sini, Bu. Kemana? Maka bola huda Bu Suparmi Ardianti sampun masuk. Alhamdulillah nggih. Kok Nggih, masih minta kode terus? Nggih. Gini aja. Susi sudah Eh, masuk, Pak. Nggih, siap. Pak. Sudah banyak. Mas, Pak. Bu Hidayah. Bu Hidayah. Alah, ada yang tahu, Pak. Halo, Bu Hidayah. Halo Bu Hidayah. Ya. Ini saya pending dulu Bu. Yang penting prosedurnya seperti itu, mungkin ada kesalahan teknis apa. Kita lanjut ke selanjutnya gitu nggih? Oke, monggo. Nggih. Monggo. Ke GeoGebra nggih. Nah, ini baru masuk. Tadi sudah jam 11, ayo 1 jam kita belajar Desmos. Nanti teknisnya seperti itu. Mungkin ada kesalahan teknis apa, saya juga belum menemukan. Nah, tapi ini di sini Bapak Ibu sudah terdaftar 32 siswa di sini. Ini sudah. Cuma nggak tahu kok muncul minta kode seperti ini. Coba saya cek lagi. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Bisa saya lanjutkan ke sesi selanjutnya tentang GeoGebra Bapak Ibu. Mohon maaf Pak. Monggo, Pak. Ini kayak ada yang mau bertanya, monggo. Saya Pak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aulihiar Pak. Biasa dipanggil Pak Awal. Gitu. Suara saya apakah kedengaran Pak? Oh, terdengar Pak, monggo. Ya, tadi saya juga sudah mencoba Pak. Saya mencoba dengan rekan guru saya. Saya mencoba jadi guru di sini. Sudah saya kasih penugasan tentang pemodelan, ternyata dia juga bisa masuk Pak, tanpa ada kendala. Jadi mungkin karena tidak ada tugas mungkin Pak tadi. Oh, oke, terima kasih Pak. Berarti Bapak sudah mencoba, ya, bisa ya Sudah, caranya ya? ini dia sudah lagi mengerjakan ini. Saya bisa memantau dari sini. Oke. Terima kasih Pak atas informasinya. Sama-sama Pak. Apa karena jaringannya saya juga nggak tahu, karena kan banyak yang akses sehingga belum nyampe tugasnya. Saya juga nggak tahu. Mohon maaf. Ini tapi sudah ada yang berhasil mencoba sebagai guru. Monggo Bapak Ibu dieksplor, dan itu kita masih dasar saja. Terima kasih Pak Awal. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita belajar Desmos. Sekarang kita lanjutkan ke GeoGebra Bapak Ibu. Nah, untuk GeoGebra, ini nanti prinsipnya itu ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi nanti kita bisa membuat aktivitas, kemudian membuat kelas, meminta siswa bergabung, dan
meminta siswa kita kita monitor perkembangan progresnya. Jadi prinsipnya sama. Caranya untuk gabung di GeoGebra itu cukup mudah. Yang pertama buka browser Bapak Ibu, ketik geogebra.org. Jadi saya praktekkan. Jadi ketik browser. Jadi saya munculkan dulu. Jadi buka browsernya bebas Bapak Ibu. Kemudian ketik geogebra.org. Kemudian pilih sign in. Jadi ini saya ketik geogebra.org. Jadi diketik gitu aja, kemudian di enter, maka akan muncul. Ini karena saya sudah bergabung, saya coba logout. Ini saya karena ini kelas, saya coba logout. Ya, peragakan dari awal. Nah, ini saya sign out. Nah, di sini ada pilihan sign in Bapak Ibu. Diklik aja sign in. Kalau sudah di bawah ini ada create account. Jadi saya ulang. Jadi diklik sign in, kemudian create account. Itu untuk pertama kali saja Pak Arifin ya? Iya betul Pak, pertama kali saja. Nggih. Pertama kali saja. Yang sudah punya tinggal masuk. Yang sudah punya tidak usah lagi, enggak apa-apa Pak Khalil. Ini bagi yang belum pernah, ini saya anggap dari awal login dari awal. Nah, kita pakai Google. Saya coba daftar pakai akun Belajar ID. Ya. Maka saya pilih akun, pakai akun Belajar ID. Ya, ini akun saya. Saya pakai daftar di GeoGebra, ini belum pernah. Nah, ini akun saya. Oke, by creating akun, berarti saya setuju dengan semuanya. Maka create akun. Nah, ini diklik aja. Kita diminta melengkapi data. Pertama, nama asli, ya, real name. Oke, saya ketik nama asli saya. Misalkan saya sebagai teacher, ini Mil, tahun lahirnya 1980. Bahasanya bisa dipilih, ingin bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, disilahkan. Saya ini ada bahasa Indonesia, misalkan saya klik aja bahasa Indonesia. Oke. Websitenya, misalkan websitenya dikosongi tidak apa-apa. Nah, ini isi tentang komunitas, misalkan tentang dikosongi juga tidak apa-apa. Mau diisi MGMP boleh, ini web sekolah juga boleh, monggo. Nah, ini kemudian kalau sudah, ini ada pilihan, bisa frekuensinya dipilih bebas, monggo. Kalau sudah, maka diklik aja ini, let's get start on GeoGebra. Sudah, maka let's get up GeoGebra. Kalau sudah, mungkin mulai yang gaping itu lupa aku kantas mak itu.
Oke, Bapak Ibu, tadi sampai ke, bentar, saya ulang. Ini tadi sampai di sini. Create account. Masukkan email, berarti email tadi saya adalah buka dulu. semoga berhasil Bapak Ibu. Apa ini? Given username and password dong. Ulang. Oke, ini saya simpan. Bapak Ibu tadi mohon maaf yang ada pilihan create account itu coba diulang ada simpan Bapak Ibu. Jadi sampai simpan. Jadi ada your account information was update successfully. Sampai muncul seperti itu, kemudian ini berarti sudah saya berhasil memiliki akun GeoGebra Bapak Ibu dengan akun Belajar ID. Kemudian langkah selanjutnya, saya ingin mengganti foto profil saya, misalkan edit profile, foto. Nah, misalkan ingin foto mau dikasih foto, tinggal diambil dari file Bapak Ibu. Misalkan punya foto, tinggal dipilih saja. Misalkan saya ambil foto dari ini. Oke, misalkan ini saya ambil foto, tinggal disesuaikan, save. Maka kita sudah memperbarui, ini diminta, oke sudah. Kalau ingin ganti banner boleh saya lewati, jadi cara ganti bannernya diklik, ini ada change banner, bisa Bapak Ibu. Oke, jadi ini sudah punya akun GeoGebra dari yang baru dengan akun Belajar ID. Di sini ada fasilitas resources, ada favorit, ini masih kosong semua. Kalau resources saya klik, maka di sini Bapak Ibu masih kosong semua, belum ada. Kemudian timeline juga, people juga masih kosong, grup juga. Oke. Caranya bagaimana? Untuk memulai aktivitas, misalkan saya ingin membuat kelas, yang sederhana saja saya ingin membuat kelas. Saya klik create, maka saya klik activity, saya membuat aktivitas yang sederhana saja. Oke, saya kasih judul aktivitasnya fungsi kuadrat misalkan. Saya buat yang sederhana.
Oke, kemudian saya pakai GeoGebra, create applet. Ini tadi yang sempat disinggung Bu Hidayah. Oke, saya buat yang sederhana tentang fungsi kuadrat. Nah, ini yang sederhana saya buat. Misalkan fx Maaf Pak, bagaimana kalau sedikit kemudian kita praktek, kemudian sedikit lagi kita praktek? Ini terlalu panjang Pak, saya nggak bisa ngikuti. Oh nggih, siap. Oke, saya pending nggak apa-apa Bu, monggo. Siap, monggo. Monggo Bu, siap. Monggo, yang dari mana Saya dulu? sampai di anu Pak, di yang tadi loh, yang menuliskan nama student atau teachers, kemudian websitenya itu saya tahu diisi apa Oh, websitenya. dikosongi enggak apa-apa, Bu. Dikosongi Bagaimana? saja, nggih. Dikosongi saja enggak apa-apa. Oke, dikosongi saja enggak apa-apa, Bu. Ya. Sampai disimpan, ada klik simpan kemudian sukses itu tadi. Simpannya di mana itu Pak? Sana. Itu saya lihat lagi Pak di mana? Apa nak? Pan. Monggo Ibu share screen aja. Saya stop share screen saya, Ibu langsung share screen, saya pandu. Biar langsung bisa, nggih. Bentar, saya tutup share screen saya. Monggo Ibu yang tadi ada kendala, langsung share screen saja, nanti kita bantu. Nah, Oke. Sudah, ya. Saya sudah stop share screen. Monggo Ibu share screen. Angkat tangan Bu, dengan Ibu siapa? Burom. Iya. Burom ini. Burom juga nggih, nggak monggo, bisa Bu. cara screenshotnya nggak, anu Pak, mengirim screennya nggak bisa. Oh, ada tombol ini Bu, share konten Bu. Panah Burom. Panah ke atas. Panah yang di atas. Iya, ada panah di atas. Monggo. Klik aja. Saya malah nggak, yang tampil malah HS ini. Pak Arifin. Seperti apa tadi? Ganti banner susah Pak Arifin. Anu Bu, resolusinya minta besar Bu. Jangan yang dari WA. Iya, tak bisa. Minta resolusi Kalau besar, foto gitu. yang pakai foto HP itu nggak bisa, nggak pernah bisa deh. Saya pakai anu. Saya pakai dua ini Bu, pakai komputer sama pakai HP ini. Komputer aja Bu. Ya sudah siap komputernya. Saya kan cuma pakai komputer. Ini malah ya. Sebentar Pak ya, saya tak masuk lagi nih. Oke, monggo. Yang kesulitan langsung share screen saja enggak apa-apa. Monggo, silahkan langsung biar sekalian yang lain juga belajar. Oh, Bu Romiati, nggih monggo Bu Dr. Anda Ya, Romiati. Bisa masukkan. Apa Bu? Bentar. Ini di mana itu? Oh, di panah ini ya, Pak? Nggih, yang panahnya ke atas, ada panah ke atas, jangan klik aja. Kok panah ke bawah ya? Oh, iya. Nanti ada tulisannya di situ share konten. Atau kalau Ibu bingung, Ctrl Shift E langsung. Ctrl Shift E bersamaan. Jadi klik tombol Ctrl, tombol Shift, tombol E bersamaan, 3 bisa. Ctrl Shift E. Nggih. Jadi tombol Ctrl, tombol Sekarang, Shift Bu, ya. dan huruf E bersamaan, langsung 3, mencet 3 bersamaan, nanti akan share screen itu. Ah, sampun. Sudah Bu, betul. Sudah muncul Bu. Oh, itu punya saya tak, Pak? Nggih Bu. Ya itu tuh. Ini tak. Gak terasa tah. Ya, Kak, Roso Blas. Ah, ini gadane jenengan ini, profil Rumiati Ya, betul. Swiss. Coba Bu ke bawah lagi Bu. Digeser ke bawah. Ya. Oke, biar saya kelihatan. Ini teacher sudah, female sudah betul, nggih.
betul. Oke, terus Bu. Ke bawah lagi, Bu. Sampai Ya. notok. Ini belum notok ke bawah. Oh. Terus notok lagi sampai notok. Oke. Nah, itu let get start on geography. Menyan klik, Bu. Ada kotak tulisannya. Itu nggih, menyan klik aja. Sudah. Oke. Diklik aja. Mungkin. Pun penjenengan langsung login dengan username dan password yang dipakai tadi. Yang dipakai tadi ya, Pak? Iya, yang dipakai tadi. Jadi username dan passwordnya yang dipakai tadi daftar. Nggih. Tadi apa ya? Kepaan banyak tapi lupa, Pak. Oh, lupa, Bu. Kalau lupa klik Google aja, Bu. Sign in Google enggak apa-apa, Bu. Oh iya, Google aja. Nggih, klik Google, sign in Google. Sudah. Oh, kalau lupa itu, penyan pilih pakai yang mana, Bun? Sudah. Nah, pakai yang Romiati Sulis itu tadi kayaknya. Nah, ya. Pun udah berhasil itu, Bu. Terus kritik. Sudah sukses. Ganti foto. Ganti gambarnya. Gambarnya. Jangan create, Bu. Yang huruf R ini yang klik. Pak Ripin, mohon maaf, listrik padam, Pak Ripin. Oke, siap Pak Khalil. Nggih, Pak Khalil, enggak apa-apa. Siap. Nah. Dipantau lewat HP Pak Khalil. Ini bagaimana? Iya, ini saya pantau lewat HP nih yang mencoba. Siap. Soalnya HP baru ngeset baru ini. Wah, siap. Iya. Nggih, enggak apa-apa Pak Khalil, siap. Ayo diklik aja, Bu. Diklik ininya, huruf R-nya itu. R yang dekat sini. Nama itu loh. Itu nggih, klik. Betul. Diklik. Dari fotonya, sing Cari wayu. foto. Di profil. Nggih. Ya. Pak, untuk punya saya nggak tampil terus supaya nggak mengganggu bagaimana ini, Pak? Oh, stop share screen, Bu. Stop, ya. Terima kasih, Pak. Tangannya Dan disilang. Oke, sudah. Nggih. Tangannya diturunkan, Bu Romiati, biar nggak capek. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Ketahuan yang lain yang kalau ada yang angkat tangan, nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Romiati. Sukses, Bu. Hebat, Sama-sama. luar biasa itu. 75 yang gabung hari ini. Oke, saya lanjutkan, nggih. Bapak Ibu. Rong minggu bisa nih, yo. Enggak. Jadi kok sudah. Bu Hidayah, saya lanjut, nggih. Monggo. Oke, siap. Tadi Bapak Ibu sudah sampai ke ini tadi ya. Mau membuat aktivitas. Oke. Saya buat aktivitas yang sederhana. Ini tadi sampai di sini. Saya ulang. Nah, ini misalkan fx sama dengan a x kuadrat plus bx plus c. Oke, ini sudah. Ini kalau slidernya A-nya saya geser, maka A-nya akan seperti ini. Kalau positif, kurvanya menghadap ke atas, negatif menghadap ke bawah untuk A. Pengaruh B-nya itu adalah menggeser puncaknya di sebelah. Kalau negatif, dia di sebelah kiri sumbu Y. Kalau positif, dia di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian C-nya kalau negatif dia di bawah sumbu X, kalau positif dia di atas sumbu X. Ini akan saya jadikan bahan pengamatan untuk anak-anak kelas 9 di awal misalkan. Oke, saya masukkan. Sudah, sukses. Ini saya klik down. Ini satu aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting nanti kita berhasil. Oke, kalau sudah, kita tambahkan Bapak Ibu, edit applet.
Ini adalah settingan Bapak Ibu. Misalkan anggap aja sudah selesai, maka di sini biasanya setelah anak-anak mengamati kita buat pertanyaan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah satu, misalkan kita buat pertanyaan nomor 1, apa pengaruh misalkan pengaruh nilai A pada grafik ya, pada gambar grafik fungsi kuadrat di atas. Ini kita tanyakan pengaruh A. Kemudian yang kedua, misalkan pertanyaan kedua, misalkan ini pertanyaan pertama sudah, pertanyaan kedua saya buat yang sederhana saja. Apa pengaruh nilai B pada gambar grafik fungsi kuadrat di atas? Oke, ini pertanyaan kedua. Saya tambah lagi pertanyaannya. Pertanyaan ketiga. Apa pengaruh nilai C pada gambar grafik fungsi kuadrat di atas? Dan yang keempat, misalkan pertanyaan keempat, apa yang terjadi jika nilai A itu sama dengan 0? Ini anggap aja sudah selesai, saya simpan. Saya berarti sudah membuat aktivitas. Nah, maka dia akan tersimpan di mana? Dia akan tersimpan di resource. Nah, ini. Tersimpan di sini. Nah, ini. Main. Di resource saya. Ini tadi fungsi kuadrat yang barusan saya buat. Nah, sekarang bagaimana saya menjadikan aktivitas ini menjadi aktivitas yang bisa dikerjakan siswa? Caranya ini diklik. Oke, monggo Bapak Ibu membuat aktivitas satu dulu sambil caranya tadi ya, caranya di resource buat aktivitas. Tapi kalau ingin misalkan nggak mau buat, mau cari dari yang sudah ada juga bisa Bapak Ibu caranya. Nah, ini adalah contoh. Di sini banyak sekali materi yang sudah tersedia Bapak Ibu. Tinggal pilih materi yang ingin dijadikan aktivitas. Ini resource-nya. Ini contoh. Ini tadi saya sudah buat satu. Sekarang saya ingin ambil yang sudah dari yang sudah ada. Misalkan ini tentang saya ambil yang sederhana. Nah, ini kok lomba utang kita semua.
tentang aritmatika. Misalkan saya klik aritmatika, maka dipilih bawahnya nanti di sini, ini tentang aritmatika. Tentang perbandingan misalkan. Nah, ini contoh. Nah, maka dari sini ini kita bisa dari yang sudah ada kita copy menjadi aktivitas kita. Ya. Atau add favorit. Nah, misalkan saya masukkan di favorit. Maka aktivitas ini masuk di favorit saya. Kemudian cara menjadikan kelas, tinggal di create kelas nanti. Saya kembali ke sini dulu, ke GeoGebra. Nah, tadi favorit saya sudah ada terisi 1. Nah, ini tentang ini tadi. Kemudian resource yang sudah saya buat sendiri ada 1. Nah, sekarang caranya menjadikan ini sebagai kelas. Nah, ini diklik saja Bapak Ibu. Nah, ini kemudian create class. Saya kasih nama fungsi kuadrat 9i misalkan. Create. Sudah selesai. Maka saya bisa mengundang siswa. Monggo Bapak Ibu silahkan gabung di kelas saya. Nanti akan muncul bagaimana aktivitas Bapak Ibu. Ini saya kopikan linknya, saya kirim ke chat Bapak Ibu ya, saya kirim di chat. Oke, saya kirim di chat link untuk kelas GeoGebra-nya. Monggo silahkan bergabung di chat. Selain di chat, saya coba kirim ke Bu Hidayah juga. Bu Hidayah, saya send link Bu Hidayah untuk kelas GeoGebra-nya Bu Hidayah. Minta bantuan, di-share di teman-teman Bu Hidayah. Nanti kita coba munculnya seperti apa. Nah, ini show name. Nah, ini sudah student 1. Nah, ini sudah ada yang gabung. Silahkan langsung dikerjakan Bapak Ibu, monggo. Nah, langsung. Ini student 1 show name. Nah, ini Abu Intan, ada Bu Mufida, ada Bu Ida, ini sudah gabung. Tapi saat saya pause, maka anak-anak sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi di sini ada resume, maka bisa melanjutkan mengerjakan. Tapi pada saat ini saya pause, maka anak-anak tidak bisa mengerjakan. Misalnya kita mau menjelaskan apa gitu, kita pause saja, maka anak-anak sudah tidak bisa menjelaskan. Monggo, ini dicoba aktivitas kelas yang sederhana yang saya buat barusan. Ini sudah student 1 misalkan saya ingin tahu siapa ini student 1 show name. Berarti saya tunjukkan nama. Ini misalkan Bu siapa Bu. Kita bisa lihat Bu Intan Rizky. Ini nomor 1 jawabannya apa? Ini. Belum jawab. Belum jawab. Nah, ini. Saya sudah jawab 1, Pak. Coba. Gimana, Bu? Saya sudah jawab 1, coba. Kelihatan enggak? Oh, kelihatan, Bu. Sebentar. Oke, Bu Ida ya. Nama Bu Ida. Nah, ini. Jika ini sudah betul, Bu. Tinggal kita bisa memberi komentar nanti. Ini. Nih, Bu Hidayah sudah jawab 1.
Jadi semua jawaban siswa terekam di sini dan ini bukan hafalan tapi melatih anak-anak berpikir. Dari mengamati ini bisa digeser gitu. Jadi kita nggak perlu banyak kertas. Kalau anak-anak membuat sendiri mengamati terlalu berat untuk menurut saya anak-anak belajar fungsi kuadrat. Dan masih banyak lagi materi yang lain yang bisa digunakan dengan menggunakan GeoGebra. Ini hanya contoh sederhana saja. Monggo Bapak Ibu nyoba, sekarang kalau sudah nyoba membuat aktivitas kemudian dijadikan kelas, nanti mengundang teman-temannya. Boleh mungkin mengundang saya, yang sederhana saja, nggak usah yang sulit-sulit dulu. Materinya bebas, monggo. Ada waktu kita sampai jam 12, Bu Hidayah, saya pikir sangat cukup. Sehingga waktu 10 menit untuk membuat kelas dan mencoba dibagikan di teman-teman kita coba. Gitu. Nanti ada yang coba presentasi menjadi guru. Nanti siswanya seperti apa ini tadi seperti yang saya lakukan tadi, ini sudah saya praktekkan muncul seperti ini. Coba saya cek yang sudah gabung berapa orang. Nah, oh sudah 29 siswa, luar biasa. Dalam waktu singkat sudah 29 siswa. Saya ingin tahu misalkan siswa siapa misalkan, oh saya ternyata mau mengamati miliknya Bu Komsidah misalkan. Maka saya cek aja, kita bisa bagikan. Oh ini belum menjawab, oke tidak apa-apa. Berarti nanti kita bisa memberikan umpan balik. Silahkan siswa Komsidah untuk belajar mengamati lebih lanjut dan dikerjakan tugas yang ada di GeoGebra tersebut. Mungkin itu cara untuk membuat anak-anak mau berlatih. Seperti itu. Jadi tidak berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan pemahaman yang dia punya. Mungkin seperti itu. Ini nama bisa kita sembunyikan. Jadi ingin kita nama bisa biar nggak tahu ini miliknya siapa. Kita waktu ke siswa kita bisa close namanya. Tapi saat kita ingin mau menunjukkan biar anak-anak senang, namanya kita munculkan juga boleh. Disesuaikan dengan kebutuhan. Pada saat hal penting, misalkan ada jawaban anak yang aneh, kita resume saja, kita pause, kita tunjukkan. Jadi anak-anak nggak bisa mengerjakan, akan fokus ke materi yang kita sampaikan. Mungkin seperti itu. Ini ada pilihan pause, ada pilihan. Monggo Bapak Ibu praktek atau Pak Arifin bisa mengulang lagi mungkin. Oke, siap. Aku praktek. Biar yang membuat kelas lagi Bu ya? Ya. Oke, siap. Sampai buat aktivitas 1 tadi loh Pak. Oke. Membuatnya ya, membuat aktivitasnya ya? Iya. Oke, siap. Saya membuat aktivitas yang lain ya. Oke, ya. Siap. Oke, Bapak Ibu, saya coba ingin membuat aktivitas yang lain. Anggap aja kelas ini sudah selesai. Misalkan semua sudah tuntas semua, misalkan seperti itu. Ini saya coba, ini ada keterangan 0, ini yang sudah mengerjakan berapa sudah ada keterangan ini. Ini Bu Mufida ini 2 sudah dijawab dari 5 soal. Ini sudah tahu. Jadi dari sini Bapak Ibu kelihatan anak yang aktif dan tidak. Ini saya coba misalkan Bu Mufidah Rahmawati ini sudah mengerjakan 2. Coba saya cek jawabannya. Mungkin ini kalau memang perlu ada tambahan, apa pengaruh nilai apa maksudnya semakin ke kiri apa ini Bu Mufidah? Kita bisa menanyakan ke siswa tersebut. Apa maksudnya sehingga bisa dilengkapi nanti jawabannya. Gitu. Apakah semakin positif atau semakin ini ke kiri maksudnya gimana? Coba kita lihat A-nya. Jadi kita bisa mengulang A. Coba A itu pengaruhnya pada saat A, ini A, saya geser ke kiri itu kan negatif. Coba grafiknya diperhatikan. Ternyata grafiknya dia kalau ingin tampil lebih jelas, gini bisa geser. Ini negatif. Tapi saat dia positif, menghadap ke atas kurvanya. Ini bisa disampaikan ke anak-anak, bisa diulang. Ini pengaruhnya. Sehingga jawaban dari siswa Bu Mufidah Rahmawati ini bisa akan memperbaiki jawaban, tidak apa-apa. Yang penting
proses pembelajaran berjalan. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga ini sudah akan memperbaiki jawabannya. Ini mungkin bisa diperbaiki. Misalkan saya ingin komentar, ya saya ketik aja, silahkan diperbaiki. Misalkan ini silahkan diperbaiki. Perbaiki, amati misalkan. Dengan mengamati, jadi harus jelas perintahnya dengan mengamati slider variabel A misalnya. Nah, ini contoh komen dari gurunya. Apakah di Bu Mufida nanti muncul? Nah, mungkin kita bisa ditanyakan ke Bu Mufida. Halo Bu Mufida. Coba Bu Mufida. Halo Bu Mufida. Sumawe, Bu Mufida Sumawe. Oh, mungkin masih mengerjakan. Jawab Pak dari Sumawe. Oke, enggak apa-apa. Ini hanya contoh saja Bu Hidayah. Ini contoh yang bisa sebagai guru meskipun kita daring tapi proses interaksi tetap bisa berjalan dan anak-anak merasa ada interaksi, jadi ada komunikasi. Jadi bukan hanya sekedar memberi tugas, tapi ada feedback, ada yang langsung bisa dipantau saat itu. Oke, Bu. Itu tadi tampilan antara tulisan siswa dan guru kok sama ya? Bisakah dibedakan? Ini nanti coba. Belum nggih. Ya biar warna gitu Bu ya. Iya kan. Oh iya. Jadinya sama. Iya betul. Mana yang tulisan guru, mana yang tulisan siswa gitu ya? Oke, siap. Mungkin nanti saya. Belum nyoba sih saya juga. Iya, saya belum. Nggih, Arifin. Ya, Bu. Kadane kula kok enten tulisan kelas berhenti pun saged napa-napa. Oh, ngoten. Sekedap saya ceknya. Berarti saya hentikan kelasnya berarti kalau ada tulisan itu. Bentar. Sama punya saya lanjutkan. Paus. Alhamdulillah, sudah. Loh, sik malih. Kelas malih. Monggo, Pun. Oke. Sudah bisa sekarang, nggih. Memang saya hentikan, Bu. Biar anaknya fokus mendengarkan gitu. Nanti anak akan, saya kok nggak bisa mengerjakan gitu. Karena di sini di ikon gurunya kita klik tombol berhenti. Semua aktivitas siswa nggak bisa mengerjakan. Dia harus mendengarkan penjelasan guru saat ada tombol pause kita klik gitu. Kecuali kalau enggak. Oh nggih. Sampai turun sing biyen ya seneng prakteknya dari Saiki donasi padha ae. Sama nyaluk enak. Aku sih ojo ngakei harus tetap semangat Bu Hidayah. Kadang-kadang ngambil menengah suka kono belum. Ini tadi ada permintaan dari Bu Hidayah untuk membuat aktivitas kelas lagi yang baru ya. Oke, saya. Monggo Bapak Ibu sampai praktek ya, yang belum coba. Saya membuat yang baru Bapak Ibu nggih. Ini caranya diklik icon foto kita, nanti akan kita pilih resources. Tadi kan saya sudah membuat yang dari favorit. Nah, ini bisa diedit sesuai kebutuhan siswa kita. Nah, ini tadi kita klik di pojok sini. Nah, ini kita ini ada bahasa Inggris tadi ya. Kita ingin bahasa Indonesia biar siswa kita mengerti gitu ya. Oke. Ini ada kopi Bapak Ibu. Kemudian ini judulnya kita jadikan bahasa Indonesia. Ini ya, berarti kalau bahasa Indonesia berarti perbandingan dan persamaan gitu ya, dan kesamaan misalkan.
Samaan. Ya, kita edit aja judulnya dengan bahasa Indonesia biar anak-anak lebih mudah. Ini tadi saya ngambil dari yang bahasa Inggris tentang perbandingan. Saya buat perbandingan gitu aja biar mudah. Nah, oke, judulnya saya ganti. Bahasa Indonesianya saya pilih menjadi bahasa Inggrisnya saya ganti menjadi bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia? Ada nggak ini ya? Nggak ada. Semoga ada, semoga. Nggak ada kayaknya. Nggak ada, Bu ya? Waduh, Nggak kok ono. Wah, nggak ada bahasa Indonesianya. Iya, nggak ditemukan bahasa Indonesia. Iya, tidak ada. Tidak ada ya? Oke, berarti tetap bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Oke, ini anggap aja ada usianya ini antara 12 sampai 14. Nah, simpan misalkan. Udah. Berarti saya sudah punya ini sudah punya tambahkan aktivitas. Oke. Ini kalau mau menambahkan aktivitas, kalau mau menambahkan aktivitas dari aktivitas yang mirip tentang itu boleh. Kalau enggak ya cukup tadi, enggak masalah. Kita tinjau, maksudnya hasilnya seperti apa, kita klik. Nah, ini diminta jawabannya. Find its equation. Nah, ini. Langsung aja, ini sudah bahasa Indonesia. Saya create kelas. Sudah selesai. Oke. Maka kelas saya sudah punya 2 kelas yang saya buat. Ini kelas yang kedua yang saya buat. Sama caranya. Tinggal ini diberi kode ini diberikan ke anak-anak atau link yang ini kita berikan ke anak-anak. Ini contohnya Bu Hidayah. Saya pikir cukup untuk membuat kelas. Prinsipnya sama. Monggo kalau ada yang ditanyakan disilahkan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pak Arifin, Nggih. Kalau saya mau bikin sudut pusat sama sudut keliling lingkaran itu pakai yang mana, Pak? Oh, nggih, oke. Sebentar, saya. Ini Bu Mufidah Rahmawati yang tanya? Bu Rotul Mafiro. Oh, Bu Rotul. Sebentar, ini tadi yang angkat tangan Bu Mufidatul Rahmawati. Oke. Berarti saya sudut, Bu, nggih. Oke, sebentar saya praktekkan, Bu. Nyari aja banyak. Ini misalkan Ibu ingin membuat ini nih di tombol sebentar. Di sini Bu, di titik 9 ini Ibu bisa klik. Saya ulang, ini tadi masih macet. Ini ada pilihan, Bu. Ya. Ini Ibu ingin sudut ya. Pilih aja di GeoGebra klasik, Bu. Yang paling bawah, diklik aja. Diklik aja, GeoGebra klasik namanya. GeoGebra klasik. Oke, diklik aja. Kalau sudah, ini ada tombol, Bu, sudut. Nah, ini. Ini bahasa Indonesia. Perintahnya, cara membuatnya udah ada ini. Pilih 3 titik atau 2 garis. Ini untuk membuat. Bawahnya, kalau mau pakai yang ini, pilih titik pembuat kaki, titik sudut, dan ini. Jadi yang bawah hitam ini adalah perintahnya, Bu. Perintah cara membuat sudutnya. Ini juga gitu. Jadi kalau ingin membuat luas dan lain-lain ini, jadi pilih yang sudut. Misalkan ini saya pilih yang ini, jadi pilih 3 titik atau 2 garis. Klik aja, Ibu. Tinggal klik. Nah, ini nanti sudah ketemu sudutnya ini. Pakai garis, Pak. Saya undo. Jadi kalau ingin
ini misalkan ini nggak jadi, tinggal delete Bu, hapus gitu ya. Ini nggak jadi, delete aja, hapus. Nah gitu. Ini nggak jadi, tinggal delete, hapus gitu aja. Nah ini perintahnya kalau membuat sudut, pilih 3 titik atau 2 garis. Jadi tadi buat, nah ini misalkan, tapi enggak. Tapi online ini. Online. Kamu kayak. Ini satu kokono. monggo Bu, bisa dicoba ya. Kalau kita itu pakai yang di situ nah, sudah ada, pakai buat sendiri enggak masalah ya Pak ya? Enggak masalah Bu. Enggak kayak kena copyright gitu enggak ya? Enggak. Yang penting itu akan Autornya kelihatan nanti. Autornya kelihatan Bu, siapa pembuatnya. Nggak bisa kita ngakali, itu buatan saya Nggak bisa. Jadi kalau Ibu ngopi tetap akan terekam siapa pembuatnya. Terus satu lagi mungkin Pak Arifin nambahkan ya. Iya, Bu. Bapak Ibu bisa menggunakan GeoGebra yang offline, terus nanti diekspor ke online gitu. Bisa juga. Bisa. Betul, nggih. Disimpan dulu, nanti diupload di yang online bisa, nggih. Di resort kita ya. Nggih. Ada Pak, tadi waktu kita membuat kelas ada pilihan applet ada. Ini tadi sebentar saya tunjukkan. Nah, ini tadi waktu create, misalkan, ini ada upload Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada upload. Ada upload kelas applet yang telah kita. Oke. Kalau yang offline itu kita download atau bagaimana ya Bu? Ya Bu, ada aplikasinya. Mungkin nanti bisa saya share ya di grup. Oh, oke. Terima kasih. Oh, ini Bu, kalau mau download itu ada fasilitas nih, AP download ini Bu di pojok kiri. Juga bisa langsung. Nah ini aplikasi download ini Bu. Di bawahnya Classroom itu ada tulisan app download. Jadi Bu tinggal download, disesuaikan dengan laptopnya. Oh. Tapi yang paling nyaman 4 ya Pak ya, versi 4 ya? 5 Bu. 5. Yang paling apa istilahnya? Terakhir sekarang 6 ya? Sekarang 6, nggih. Ya, yang 5 Bu ya. Enggak masalah kok. Yang penting Ibu bisa bisa support di laptopnya. Yang 4 atau yang 5 enggak masalah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Bagus tadi yang belum terjawab tadi pertanyaan Bu Hidayah saat tulisan guru dan siswa biar berbeda. Sebentar saya coba. Jadi ini sudah ada 44 siswa ini yang jawab. Coba ini sudah ada yang ini sudah yang gabung sudah. Ini contoh misalkan siswa 36. Saya nggak tahu siapa karena saya sembunyikan. Yang ada jawabnya aja Pak. Oh ya belum. Yang ada jawabannya saja. Oke siap. Nah ini nama saya tunjukkan. Nah ini. Guna Diva misalkan ini. Nah ini. Iya, ini enggak ada pilihan Bu Hidayah untuk membedakan tulisan guru dan siswa ya. Sebentar nanti coba saya cari. Belum ada ini, kayaknya hanya bisa
Masih sama ini fontnya ya, tidak ada pilihan font ini. Oke, Bu Hidayah, terima kasih pertanyaannya. Siap. Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Bukusnya kemana tadi? Ada Bu Hidayah. Nyimak. Ya, siap. Bapak Ibu, materinya itu bisa di-download di link yang di chat. Itu semua materi yang saya dapatkan itu saya lampirkan Bapak Ibu. Tapi seandainya nanti misalkan bertanya, monggo, seandainya saya bisa menjawab akan saya jawab, karena di sana ada Kebri, ada banyak aplikasi yang disertakan. Yang suwe tadi kan Pak? Iya, yang di suwe Bu, yang di link terakhir itu download di situ. Itu udah saya share di grup WA kok tadi. Ini tadi coba ini. Ini semua materi yang saya dapatkan saya share. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Nah, untuk detail silahkan unduh materi berikut ini, materi MGMP 4 Februari 2021. Ini diklik aja, nanti akan muncul materi, bisa di-download sesuai yang Bapak Ibu butuhkan. Kalau misalkan nggak perlu ya nggak usah di-download. Tapi misalkan perlu dan ingin mempelajari, monggo di-download. Karena materinya agak banyak. Dan ini sebenarnya tidak semua saya upload, mungkin yang menurut saya perlu saja. Nah, ini materinya yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ada buku tentang NCTM, itu juga ada. Kita dapat dari Bu Dr. Farida, pematerinya waktu itu sudah diberi akses untuk membagikan karena beliau punya hak untuk itu. Nah, ini yang monggo dicari di sini. Ada 17 kalau tidak salah file yang bisa Bapak Ibu dapatkan free untuk Bapak Ibu yang hadir di MGMP Matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin itu Bu Hidayah. Silakan. Monggo Bapak Ibu silakan daftar Xiaomeo kita. Biasanya 2 kali Pak ya untuk SMP rata-rata setahun. Ada 5 Bu. Salah. Ada 5 sekarang Bu. Ada 5 program. Karena online ya. Iya. Kalau tatap muka dulu 2 kali. Mungkin karena online lebih mudah mungkin ya. Jadi, ini Bapak Ibu coba saya tunjukkan. Bisa diikuti Bapak Ibu mencoba kemampuan, kompetensinya. Ini saya coba link webnya Bu, Bu Hidayah. Ini sudah saya sertakan. Coba saya tunjukkan programnya Xiaomeo. Nah, ini di web. Nah, ini sudah, tinggal klik aja tombol kitab. Nah, ini saya sertakan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu yang tertarik ingin ikut Xiaomeo, disilahkan saja klik tombol itu, dicermati karena online dan waktunya sangat terbatas. Kalau sudah online, kalau sudah ini nih, sudah ada ini course 2021 sudah muncul ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini course-nya. Itu ada market itu sama siswa itu. Ini untuk daftarnya di sini nanti Bapak Ibu. Tinggal klik aja course. Nah, ini saya coba. Ini sudah muncul berarti sudah keluar. Pak. Syaratnya ditampilkan Pak buat persiapan. Ini Bu. Ini Bu. Ini programnya. Nah, ini. Ini pilihannya. Ada 5. Nah, ini ada 5. Ada 6 sekarang, ada tambahan 1. Ada tambahan. Saya bacakan. Yang pertama ICT itu 15 sampai 25 Maret 2021. Pendaftarannya terakhir tanggal 18 Februari. Kemudian pengumuman 8 Maret. Nah, kemudian ini ada 3 seri ini untuk ICT-nya. Ya, sih. Nah, monggo ada banyak. Kemudian Joyful Learning untuk junior, berarti untuk SMP 14 sampai 26 Juni, pendaftarannya belum. Ini masih to be confirmed, masih lama. Ini juga masih belum. Pak, itu Pak. Iya, ini monggo, ini sudah saya sertakan linknya, saya screenshot. Saya kirim di chat Bapak Ibu. Pak, coba bacakan bawahnya itu loh Pak, syarat bawah. Oh, syarat. Oh, siap. Ya, nah, ini requirement. Mathematics teacher, yang penting guru matematika. Boleh primary ya, atau yang sesuai levelnya. Maksimum usia 50. Aktif di MGMP, nanti
minta surat di Bu Hidayah akan dibuatkan wis. Gampang nanti kalau surat gampang. keterangan aktif. Ya, nomor 4 minimal 3 tahun mengajar. Saya yakin mudah ini Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, ada izin dari kepala sekolah. Ini ada link download di sini nanti. Kemudian yang keenam, skor TOEFL-nya minimal 450 Bapak Ibu. Sebagai dokumen saja. Seandainya misalkan Bapak Ibu ternyata belum nyampe, enggak apa-apa dilampirkan saja. Insya Allah akan tetap diwawancara. Dicoba saja. Saya juga seperti itu. Pertamanya nyoba-nyoba gitu. Kemudian yang kedua, wawancaranya mudah kok Bapak Ibu. Hanya ditanya nama, mengajar di mana. Harus 3 tahun baru boleh ikut lagi. Berarti saya boleh ikut lagi tahun 2000, 3 tahun lagi. 2002. Kalau saya dulu 5 tahun Pak, sekarang 5 tahun. Ya. Ini 3 tahun. Sekarang 3 tahun. Saya tahun 2016, alhamdulillah lolos. Kemudian tahun 2020 ikut yang course-nya. Tapi kalau yang internasional seminarnya sering Bapak Ibu namanya ISME, itu 2 tahun sekali. Kemarin tahun 2020, berarti nanti tahun 2022 akan ada internasional seminar lagi. Jadi setiap 2 tahun kita bisa ngirim tulisan gitu di sana. Ini registrasinya di sini Bapak Ibu monggo dicoba saja. Nanti seandainya ada yang bisa kami bantu, akan saya bantu. Ada tes tulisnya Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan bisa. Alhamdulillah Kak Katut umure berbahagia. Enggak apa-apa ya, enggak Katut usianya mendoakan yang muda-muda Bu. Ya yang muda-muda dicoba. Mendoakan pinter-pinter ya. Ada semua pinter Bu. Ya ini udah nggak pinter ini. Monggo dicoba Bapak Ibu karena Kabupaten Malang belum banyak yang ikut. Jadi kemungkinan dipilih rawan. Udah mampu. Nggak berani bahasa Inggrisnya Bu Ida. Nek basa Dura melok aku. Bosone Indonesia gak elak wis. Bu Husnul, enggak apa-apa yang penting pasif enggak apa-apa Bu. Pasif enggak apa-apa. Umur saya 55, Pak. Biasanya yang muda-muda itu bahasa Inggrisnya bagus biasanya. Ya Pak Arifin ya. Yang muda saja ya Bu Ida, wis STW. Ini saya screenshot saya kirim di chat Bapak Ibu infonya. Mungkin bisa diinfokan ke sekolah-sekolah yang tertarik, monggo. Biasanya ada juga dari dinas itu. Iya betul. Bu Hidayah, kalau sudah saya izin stop share screen Bu Hidayah. Monggo Bapak Ibu cukup ya. Monggo Bu Kusnul. Mungkin bisa diakhiri. Selesai Kak Arifin. Kenapa Bu? Apakah sudah selesai materinya? Cukup Bu, sudah. Jadi intinya kita bisa membuat kelas di GeoGebra. Kalau Desmos yang penting bisa menggunakan fasilitas tool yang ada di Desmos untuk pembelajaran. Gitu. Disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing Bapak Ibu. Oke. Terima kasih untuk Bapak pemateri Pak Arifin. Ibu-ibu bisa mengembangkan, mengekspor lagi kemampuannya, otak-atik tentang Demsos ya Pak Arifin ya, sama GeoGebra. Desmos, ya Allah. Desmos. Nah, GeoGebra yang online itu sepertinya fasilitasnya lebih banyak. Juga sudah banyak yang nyepak, yang tinggal pakai ya Pak Arifin, jadi lebih enak. Betul, betul Bu. Iya.
Bapak Ibu, terima kasih atas waktu luang yang disempatkan untuk belajar bersama. Semoga apa tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin bisa kita pelajari dan kita pahami dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya bisa dipraktekkan. Insya Allah. Terima kasih Pak Arifin. Siap, terima kasih Pak Arifin. Sami-sami Bapak Ibu. Terima kasih. Acara Ini tadi sudah ada absennya Bu ilmu Gusnur. yang kita peroleh itu manfaat ya, barokah, maka kita tutup dengan doa. Silakan berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.